Kadang sering bingung juga ya, badannya bagus, tidak obesitas, tidak overweight, rajin olahraga 3 kali seminggu, triglyceridnya rendah, artinya nggak banyak makan karbohidrat dan gula, nggak suka. Tidak senang yang manis-manis, walaupun masih makan nasi, tapi dilihat dari profil lipidnya masih normal dan cenderung baik, bagus dari profil lipidnya. Artinya jumlahnya nggak banyak atau jumlahnya cukup tapi badannya aktif sehingga tidak banyak kelebihan gula atau glukosa di dalam tubuhnya karena dijadikan glikogen, dijadikan tenaga. Jadi makannya seimbang dengan aktivitas. Fungsi ginjal juga bagus. Tapi kenapa dicek HbA1c gula darahnya di ambang prediabetes? Pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu padahal makanan sudah dijaga, aktivitas sudah baik. Karena kita bisa bikin gula tidak hanya dari makan yang kita makan luar, tapi kita liver kita sebagai manajer bisa bikin gula. Bahan dari mana? Dari protein, dari lemak yang ada dalam tubuh kita yang melalui proses gluconeogenesis. Lemak akan masuk diambil dari HDL kolesterol, ambil lemak, masukkan ke liver, diubah dan dijadiin gula. Banyak sekali lemak yang dipecah, epinefrinnya naik, hormon sensitif lipase naik, pecah, bikin gula, pecah, bikin gula, pecah, bikin gula. Kenapa? Karena kebutuhan gulanya banyak di dalam tubuh. Kok bisa banyak? Karena badannya radang. Sel imun itu berkembang cepat sekali dengan memakai gula. Jadi badannya banyak sel imun. Kenapa ada sel imun? Karena banyak kerusakan. Kenapa banyak kerusakan? Dilihat lagi makannya benar. Aktivitas olahraganya bagus, sesuai dengan makannya. Kenapa banyak kerusakan? Karena aktivitas yang berlebihan. Dicek lagi kenapa aktivitas yang berlebihan ternyata kurang istirahat. Jadi harus keseimbangan itu gak cuma dari makanan di luar saja. Tetap kita mesti istirahat dari aktivitas, relaksasi, tidur. Tidurnya mesti cukup. Kalau enggak, ya gulanya naik juga. Jadi keseimbangan itu tidak hanya keseimbangan di dalam piring kita, tapi keseimbangan 24 jam itu yang mesti kita upayakan. Jadi makin ke sini saya melihat sehat itu tidak hanya urusan dunia, tapi dunia akhirat. Gimana kita bisa tidur dengan nyaman, tenang. Gimana kita bisa ikhlas hari ini. Gimana caranya berpikir besok itu hanya ilusi. Besok itu hanya bayangan karena belum tentu ada besok. Bekerja dari pagi, berpikir dari pagi sampai hari ini pada saat kita malam mulai relaksasi, mulai banyak ikhlas. Yang udahlah. Yang besok ya besok lah. Karena belum tentu terjadi besok. Karena kita hari ini udah mikirin besok, hari ini kita mikirin minggu depan, hari ini kita mikirin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, hari ini kita mikirkan 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu yang kita pikirkan. Hari ini sudah selesai. Sudah bersyukur toh hari ini istirahat. Biarkan badan kita memperbaiki apa yang kita rusak hari ini. Besok pagi lah. Jadi kita boleh memikirkan hari ini, kemarin, besok lusa, tahun depan. Tapi di jam yang tepat, di jam yang kita mesti berpikir, beraktivitas, bekerja. Tapi di jam istirahat, kalau kita lihat circadian, sore ke malam hari melatonin naik, parasympathetic nerve activity naik, perbaiki saluran pencernaan, perbaiki relaksasi, mengatur kontraksi dari kandung kemih dan ginjal. Itu relaksasi parasimpatetik, mengatur nafas lebih pelan, denyut nadi lebih rendah untuk mempersiapkan kita tidur sehingga tubuh kita akan bekerja untuk memperbaiki kerusakan. Kalau misalnya kita kerja aktivitas sampai malam, kapan kesempatan tubuh untuk memperbaiki kerusakan? Karena kita terus berusak sampai malam. Beraktivitaslah di pagi hari sampai siang hari, olahraga sampai siang hari, sore hari waktunya istirahat. Kalau Anda aktivitas, Anda olahraga itu bikin awet muda. Tapi kita mesti mempersiapkan tubuh untuk memperbaiki apa yang kita rusakkan dari pagi sampai siang. Jadi perbaikan itu di sore malam lah hari, membuat sel baru, protein baru, kolagen baru, insulin naik, melatonin naik untuk mempersiapkan kita relaksasi besok pagi supaya kita bisa lebih siap menghadapi stres di pagi hari. Jadi siklus
sirkadian seperti itu, ikuti seperti itu. Jadi ada keseimbangan pagi dan malam, aktivitas relaksasi, dunia dan akhirat.